Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dibatasi hanya seperempat jam, 15 menit, tidak boleh lebih. Nah kadang-kadang itu pematerinya itu banyak sekali, materinya seperti kemarin itu banyak sekali, bingung dia yang kultum ini gimana ngeringkasnya gitu, karena banyak sekali doa-doa yang diucapkan di situ. Intinya materi kemarin itu kan ada hadis bahwa wudu itu menghapuskan dosa. Jadi kita berkumur, kita dosa dari mulut hilang. Terus kemudian istinsyak itu dosa di hidung hilang. Wajah ya ketika membasuh hilang dosa dan seterusnya. Maka dalam batin kita ini bagaimana dalam berwudu itu kita niatan untuk bagaimana bisa menghapus itu semuanya dan membebaskan dari api neraka. Intinya itu kemarin itu. Nah sekarang ada wudu diantaranya adalah meninggalkan hal-hal yang makruh. Disebutkan dalam kitab ini, wastanib fi wudu'ika sab'an, jauhkan dalam berwudu itu 7 hal. Nah, kalau dalam kitab Al-Fiqhul Islam itu ada 10. Kalau ini 7 hal. Intinya di 7 hal. La tanfat yadak fatarusyal ma. Kamu jangan memercikkan air di tangan terus kamu usapkan. Jadi enggak begitu cara berwudu. Ngambilnya air dari tangan terus kemudian dibasuhkan. Karena wudu itu kan idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ghusl, membasuh, bukan memercikkan, begitu. Itu yang pertama. Wala taltim ra'sak wa wajhak bil ma'i latman. Jangan kamu membuang air dengan menepukkan. Saya itu kadang-kadang ada orang berwudu itu cebrok, itu nggak bener itu. Jadi bukan air itu ditampung terus dibuarkan gitu, enggak. Maka dibuatkan ini, jangan kamu waktu wudu itu memukulkan air ke muka. Akhirnya saudara kita di samping kena cipratan dari air itu, saking semangatnya itu. Kadang-kadang itu apalagi kalau pakai kulah itu, cebrok, masya Allah. Nah, itu dimakruhkan kata Imam Ghazali. Wala tatakallam fi asna wudu. Jadi berwudu jangan ngobrol, ya. Sambil wudu sambil ngobrol. Nanti gimana? Lawan mana dengan mana? Siapa dengan siapa? Nanti gimana? Sambil wudu, nggak konsentrasi wudunya, maka itu dimakruhkan. Kemudian wala tajid fil ghusli ala salasati marrat. Jangan berlebihan dalam jumlah wudunya itu. Jangan lebih dari 3 kali. Ini biasanya ini orang-orang yang was-was. Orang was-was itu kadang-kadang itu sampai 5 kali. Kalau gitu jebur aja ke kolam itu langsung jebur gitu. Saya itu dulu salah, masih kecil itu, mohon maaf, ya masih kecil. Saya itu mandinya itu di empang, di kolam. Jadi habis sepak bola itu, matahari sudah dekat itu, saya lari suat, jebur, langsung mandi di situ, wudu di dalam kolam itu, di dalam wudu langsung sholat. Itu nggak sah itu wudunya itu. Kok wudu di dalam kolam? Nah ini di sini dikatakan bahwa jangan wudu lebih dari. Kalau kita di dalam kolam terus kemudian wudu di dalam itu bukan termasuk daripada wudu. Nah, maka di sini diingatkan jangan lebih dari 3 kali. Ya, muka 3 kali. Tangan 3 kali, kiri 3 kali dan seterusnya.
wala tuksir sobbal ma min ghairi hajah. Jangan menuangkan air lebih daripada kebutuhan. Kadang-kadang satu kali itu pakai coba besar itu, tok biur, tuk biur, itu melebihi daripada kebutuhan membasuh tangan. Nah, begitu juga satu itu gayung itu tok biur, tuk biur, itu melebihi, berlebihan. Bahasanya orang Jember lebay namanya ya, jangan lebih dari itu. Kemudian bimujaradil waswasa, karena ada waswas itu ya. Kemudian di sini juga jangan bilma ilmu samas wala fil awanis sufriyah. Jadi yang keenam dan ketujuh itu jangan berwudu dengan air yang dipanasi dengan matahari ya. Dan juga jangan memakai air yang terlalu panas. Jadi setelah air kamu rebus karena musim dingin, kamu langsung pakai itu, kasihan kulit kalau terlalu panas, itu juga dimakruhkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama juga tentang dimakruhkannya. Selain itu semua, satu, meninggalkan sunnah wudhu. Contohnya sunnah wudhu itu yang biasa ditinggalkan itu memasukkan air ke hidung, istinsyak itu kadang-kadang kita tinggalkan, itu sering sekali kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, selain kita juga sunnah itu adalah beberapa hal yang disunahkan dalam berwudu yang sering sekali kita tinggalkan, yaitu umpamanya 3 kali, cuma 2 kali kadang-kadang. Cuman memang ketika kita ngejar jamaah ya itu ya terpaksa kita kadang-kadang wudunya kurang. Itu memang karena kita ngejar jamaah lebih didahulukan daripada yang mentigakan wudu. Kemudian disebutkan di sini waktu puasa tidak boleh berkumurnya itu berlebihan. Ada yang kumur tok kok ya, itu bisa masuk itu. Nah, itu istinsyak dan madmadah tidak boleh. Kemudian ada lagi kebiasaan dalam wudu yang dimakruhkan, nggak disebutkan dalam kitab ini, yaitu membasahi leher. Karena untuk mendinginkan biasanya. Jadi air dimasukkan sini, ke sini. Itu termasuk yang tidak pernah disebutkan karena itu enggak masuk anggota wudu. Kalau mau mendinginkan leher dan tubuh ya sebelum wudu, jangan waktu wudu gitu. Kemudian al-isti'anah bil ghair. Ini juga yang dianukan itu dihindari untuk minta bantuan orang. Tolong dong tuangkan, kalau bukan terpaksa tidak usah minta bantuan orang. Kemudian juga ditambahkan dalam kitab yang lainnya at-tawaddu fi maudhi'in najis, tempat-tempat yang najis untuk berwudu, kecuali terpaksa ya. Saya itu kadang-kadang kalau di kereta itu kesulitan karena kita kan tidak tahu ya banyak najis itu ya. Nah, saya biasanya kalau wudu di kereta itu saya ambil wudunya itu terus saya tuangkan ke kamar WC-nya itu.
sehingga nggak mercik-mercik ke bawah. Saya hindari. Jadi tempat kloset itu tak bersihkan dulu, baru setelah bersih baru wudhunya di situ. Itu karena saya khawatir kalau jatuh terus kemudian nyeprat-nyeprat ke pakaian, maka dihindari. Makanya sebetulnya berwudu yang ideal itu bukan di kamar mandi. Kalau wudu di kamar mandi, pastikan kamar mandinya suci dulu. Jadi siram dulu, ya bersih, baru wudu di situ. Tetapi yang lebih afdal keluar dari kamar mandi. Banyak yang nunggu masalahnya kadang-kadang. Kita wudu di kamar mandi nggak bener kan? Banyak yang nunggu kan? Sebaiknya wudunya di tempat wudu. Karena dibatasi 1/4 jam, mohon maaf jika tidak hal-hal tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untung Pak Wahyu nggak ada, ditegur saya kalau.